Bagaimana menurut Ustaz tanggung jawab orang tua atau ayah ibu terhadap kehidupan anaknya apakah baik mempersiapkan materi untuk pendidikan lalu untuk menikah lalu sampai untuk bekerja? Tentu saja orang tuanya makin banyak menyiapkan kebutuhan anaknya makin besar pahalanya. Tentu saja kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, engkau meninggalkan anakmu dalam kondisi berkecukupan jauh lebih baik daripada engkau membiarkan atau meninggalkan mereka. Nanti kamu meninggal dalam kondisi mereka meminta-minta kepada orang lain. Kata ulama hadis dari hadis ini bahwasanya memang memberikan atau menyiapkan fasilitas anak-anak itu sangat baik, pahalanya besar. Jadi nggak masalah, itu bagus kan. Saya dulu kuliah di urusan fotografi. Saya ingin mengerti tentang hukum fotografi dalam Islam. Apa hukumnya mencari nafkah dari fotografi? Contoh foto pernikahan, foto dokumentasi acara. Pertemukan antara profesi antum itu dengan halal haramnya Allah, gitu kan? Begitu saja. Fotografi haram kah? Tergantung yang difoto siapa, gitu kan? Untuk siapa foto itu? Kalau antum foto orang-orang yang telanjang ya haram, dosa, pendapatnya juga haram. Tapi kalau foto macam yang lain ya, yang lain mungkin bekerja untuk, seperti misal ada salah seorang ikhwan, dia datang ke restoran kemarin di tempat saya, kemudian dia menawarkan untuk foto menu, buat menu misalnya. Jadilah foto menu itu, dia bisa tuh, dia bawa kamera, dia datang, dan akhirnya artinya bisa dialihkan kepada hal-hal yang lain. Kalau hal itu tidak berbau maksiat kepada Allah SWT tidak ada masalah. Yang saya tahu ya, Allahu a'lam. Tapi kalau foto perkawinan, ini Allah alam yang saran saya pribadi lebih baik dijauhi, karena nanti akan kemana-mana ya. Nanti tidak mungkin cuman pengantin yang mau difoto, nanti keluarganya juga tidak tahu semua pakai jilbab atau tidak, dan beragam macam rentetan. Akhirnya kita berada telur yang di ujung tombak gitu. Bisa saja tiba-tiba kita terjerumus dalam perbuatan salah, akhirnya sedikit masalah jadi pendapatan haram. Allahu a'lam. Apa hukumnya memajang foto dalam rumah, termasuk foto Masjidil Haram atau Nabawi? Saya sudah pernah bilang, kalau foto yang berjiwa, gitu kan, manusia, hewan, jin, ya, ulama masukkan jin dan juga masukkan malaikat di sini. Kalau 4 makhluknya Allah ini, maka tidak boleh, gitu kan, dipajang. Karena memang ada hadis Nabi SAW, rumah yang terdapat gambar yang berjiwa tidak akan dimasuki oleh malaikat, gitu kan. Jadi kalaupun darurat antum punya foto di rumah, maka minimal sekali taruh di album, kapan butuh baru dibuka, gitu kan. Seperti itu. Karena memajangnya punya hukum sendiri, dan antum bisa kembali penanya ke buku yang pernah saya bawa, judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Itu bisa dilihat insyaallah. Bagaimana hukumnya jika bekerja atau mempunyai bos yang non muslim? Apakah rezeki yang dihasilkan dari gaji setiap bulannya haram? Tergantung jenis pekerjaannya. Kalau masalah pemilik perusahaan itu non muslim tidak ada masalah. Tapi jenis produk yang dijual, kan itu menilai pendapatan halal atau tidak dari, kalau dagang ya, atau bekerja satu perusahaan, dari produk yang dijual, sistem yang dipakai. Nah, kalau ini tidak melanggar agama, maka tidak ada masalah. Masalah pemilik non muslim itu tidak ada masalah. Itu bukan hal yang menghalangi seseorang untuk bekerja. Dalam keadaan safar, apabila tempat kita singgah selama safar selama 3 hari di dekat masjid, apakah tetap boleh melaksanakan sholat sunnah seperti rawatib? Kalau antum niatnya tidak qasar, mau itmam, mau sholat sempurna, maka sholat sunnah rawatib nggak apa-apa. Karena itu kan pilihan ya, sedekah dari Allah. Artinya musafir itu boleh jamak qasar, boleh itmam, bebas. Jangan dianggap harus, enggak, boleh. Kalau kita lagi musafir dari Jakarta ke Surabaya, kebetulan silaturahim dengan orang tua misalnya, di dekat rumah orang tua ada masjid, kita juga tidak ada kegiatan penting, mau ikut sholat itmam seperti mukim, itu nggak masalah, malah lebih baik, gitu kan. Kata para ulama, dilihat kondisinya. Kalau kondisinya dia bisa sempurnakan itmam dan itu dia tidak ada kegiatan apa-apa, maka itu lebih baik. Tapi kalau dalam kondisi dia ada kegiatan lain, dia boleh mengambil keringanan itu, boleh dia jamak qasar. Apakah bersedekah dengan mengharapkan imbalan berupa harta atau kekayaan yang bersifat duniawi dapat menyebabkan amalan tersebut tertolak karena termasuk dalam perbuatan syirik? Nah, tidak diniatkan murni karena Allah. Tidak ada syiriknya di situ. Nggak ada syirik sama sekali. Allah menjanjikan kalau kita bersedekah di jalan Allah, Allah ganti. Kalau kita berharap dengan mengeluarkan sedekah Allah datangkan harta, itu tidak salah. Itu sesuai dengan syariat, nggak ada masalah. Itu kan? Kita sholat mengharapkan pahala yang Allah janjikan, justru itu tepat, gitu kan?
Jadi memang itu tepatnya begitu. Jadi kalau kita tidak menghubungkan dengan janji Allah, malah kita tidak termotivasi kan, gitu. Jadi nggak ada masalah, itu bukan syirik kok, lain. Ya, tidak ada hubungannya dengan syirik di situ. Jadi boleh-boleh saja kita berharap balasan, kita bersedekah supaya Allah lipat gandakan rezeki. Itu boleh, nggak ada masalah itu. Itu tidak melanggar sama sekali. Apakah sedekah seluruh harta tanpa sisa untuk keluarga sedikit pun itu boleh, Ustaz? Boleh saja. Karena ini sering dilakukan ya. Yang saya katakan boleh ini karena dilakukan oleh beberapa sahabat seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat memang pernah mempraktikkan, dan Nabi SAW tidak larang. Waktu Nabi SAW memandangkan jihad, kemudian Umar berkata radhiyallahu anhu, saya hari ini akan mengalahkan Abu Bakar. Dia bawa setengah hartanya. Kemudian setelah dia tiba di masjid, ternyata Abu Bakar sudah ada. Lalu Umar mengatakan, saya yakin Abu Bakar tidak akan menyumbang setengah hartanya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah harta saya. Nabi SAW mengatakan, baik yang kamu lakukan wahai Umar. Lalu Umar penasaran tanya, wahai Abu Bakar, ya Rasulullah, Abu Bakar sedekah apa? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, Abu Bakar mau sedekahkan seluruh hartanya, gitu kan? Dan waktu Nabi SAW tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Dia bilang Allah dan Rasulnya. Nabi SAW tidak tegur nih perbuatan. Tapi memang ada pendapat para ulama yang mengatakan, Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal dengan sedekahnya yang banyak, dan selalu dikatakan beliau mensedekahkan semua hartanya. Yang dimaksud dengan semua harta adalah yang sedang dia miliki pada saat itu, bukan aset ya. Jadi misal kita lagi di masjid, ada nih sumbang buat masjid, sumbang buat jihad, kita lagi punya 1 juta rupiah di kantong, kita keluarin semua nih, berarti kita sedang mensedekahkan seluruh harta kita pada saat itu yang kita milikin. Ini lebih tepat perilaku Abu Bakar. Ulama cenderung mengatakan seperti ini karena pada saat Abu Bakar membawa harta yang dia miliki dalam bentuk ya dirham dan dinar pada saat itu, beliau masih punya aset-aset kebun, masih punya peternakan unta dan dan kambing waktu itu enggak semuanya dibawa ke Nabi SAW, tapi dianggap dia mensedekahkan semua yang dia miliki. Jadi yang dia miliki pada saat itu yang bisa digunakan oleh dia itu disedekahkan. Jadi seperti itu, Allahu a'lam, yang saya tahu. Apa hukumnya datang ke walimah urs yang tidak syar'i? Biasanya sering bercampur baur antara pria dan wanita. Saya sarankan hadir akad nikahnya saja. Akad nikah saja. Nggak usah ada hadir di gedungnya, gitu kan? Karena itu nanti akan lebih banyak efek tidak baiknya. Minimal kita dengar musik, nanti lihat auratnya orang, nanti nggak enak disalamin sama perempuan atau orang yang lebih tua, terus kita dianggap sombong karena dianggap lebih muda, dan beragam macam godaan syaitan. Udah. Hadir yang wajib itu di akad nikah, itu wajibnya, gitu kan? Dan sebenarnya sunnahnya yang Nabi SAW contohkan, setiap habis akad nikah langsung walimah ursnya, langsung acara makannya, itu sunnah Nabi. Kalau kita kan dipisah ya, akad nikah sekarang nanti malam baru gedung. Berarti acara gedung malamnya itu sudah bukan kewajiban, yang ahli akad nikah itu yang wajib, gitu kan? Jadi hadir akad nikahnya saja. Apa hukumnya menyumbang ketika walimah urs? Ya kalau niatnya sedekah umum insya Allah nggak apa-apa, tapi tidak ada secara khusus ya dalil yang saya tahu. Sebatas ilmu saya, tidak pernah Nabi SAW secara khusus menyuruh membawa Aisyah pada saat mendatangi radhiyallahu anha perkawinan wanita Ansar di Madinah itu membawa uang, itu belum pernah. Saya belum pernah temukan ada riwayat. Tapi umumnya ulama bilang kalau dia masukkan dalam sedekah secara umum karena dia anggap memang orang menikah mungkin butuh biaya, dia mau kasih, maka itu boleh-boleh saja. Surah apa ya? Apa ini? Sunnah-sunnah apa yang dilakukan ketika anaknya lahir? Ya hari ke-7 diberikan nama, dicukur rambutnya, kemudian ditimbang dengan timbangan emas atau perak. Lalu misal rambutnya setelah dicukur 1 gram, dicari nilai emas waktu itu berapa, lalu disedekahkan atau nilai perak. Kemudian diberikan nama pada waktu itu, selain diakikahkan. Kemudian juga disunnahkan dari itu hari ke-7 ya, dari hari pertama lahir sampai hari ke-7 sunnahnya ditahnik, dikunyain kurma sampai halus oleh orang soleh atau orang tuanya, baru ditempelkan di langit-langitnya. Jadi yang sampai halus sekali, sedikit saja, kemudian ditaruh di tenggorokan, sedikit ya, jangan 1 butir kurma, keselak nanti bayinya. Jadi sedikit saja diambil. Nanti kalau dia sudah isap, kemudian memang sudah habis, baru dikasih sedikit lagi, gitu kan? Jadi seperti itu, dan ini boleh orang soleh atau orang tuanya. Dalilnya orang soleh adalah Nabi SAW, karena seringkali
para sahabat membawa anak-anak bayi mereka yang baru lahir dan Nabi SAW mentahniknya, diantaranya Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Salat sunnah ba'diyah isya 4 rakaat, apakah benar pahalanya seperti salat sunnah di malam Lailatul Qadar? Allahu a'lam. Saya belum pernah temukan nih. Yang saya tahu ba'diyah isya cuma 2 rakaat, tidak pernah ada dalil menyebutkan 4 rakaat. Sedikit menyimpang dari tema, dari tadi menyimpang. Yang masalah sedekah cuma sedikit saja. Ini Allahu a'lam nih yang banyak nih. Ana belum lama mengikuti manhaj salaf, kurang lebih 1 tahun. Di rumah ana masih sendiri, istri dan orang tua belum terlalu mengenal sunnah dan cenderung memusuhi yang namanya salaf. Pertanyaan, bagaimana cara ana mendakwahi dan memberikan pengertian bahwasanya apa yang ana fahami sekarang adalah hak? Yang paling pertama, tunjukkan sunnah pada mereka. Senyum, lebih ramah, lebih dermawan, gitu. Jangan begitu kenal sunnah abus. Tahu abus? Mukanya, matanya melotot, kata-katanya tajam, buang muka. Ini penyakit standar ini, ikhwan. Begitu mulai sudah ikut sunnah, sudah nggak isbal celananya, begitu ketemu orang yang paling pertama matanya lihat celananya, isbal nggak? Begitu isbal, ahli nar. Nggak mau ngomong, nggak mau senyum. Dari mana ini, akhi? Dari mana? Akhwat kita begitu. Begitu diberi salam oleh tetangganya, ibu, wah jilbab gaul. Jilbabnya yang pertama dilihat, karena belum jilbab syar'i. Malah senyum. Ada tamu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, lebih ramah, salaman, beli orang minuman, makanan. Saya pernah kasih saran, diundang perbuatan bid'ah nih. Ini ada undangan. Banyak ikhwan dan akhwat kita, sampai ada yang ngaku sama saya itu. Dia tutup pintunya supaya tetangganya pikir dia tidak ada. Tujuannya supaya nggak diundang di acara bid'ah, gitu kan? Untuk apa nih? Jadi kalau tetangganya faham seperti apa yang dia mau, memang dianggap dia keluar, datang nggak lagi besok? Datang lagi, tahun depan diundang lagi nggak? Diundang lagi. Kenapa buka? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang datang senyum, langsung senyum. Oh silakan bu, masuk, silakan pak, masuk, duduk, salaman. Setelah duduk, ya, salamannya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Setelah duduk, gitu kan, berikan dulu minuman, tanya kabarnya, nggak usah langsung to the point. Tunjukkan sunnah Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus apa? Mengikram tamunya. Tahu ikram itu apa? Ikram itu senyum, ramah, hidangkan makanan, minuman, selalu begitu. Tradisi Nabi SAW kalau datang tamu itu nggak nanya mau apa, langsung nggak. Dihidangkan dulu makanan, minuman, duduk. Setelah itu adabnya, sudah kenyang dia, sudah makan, sudah minum, baru dia sampaikan. Dan adabnya itu biasanya dibiarkan tamu yang nyampein, bukan ditanya ada apa, enggak. Dia nggak sampein sampai dia pulang, berarti dia cuma mau datang bertamu saja, nggak apa-apa. Jadi datang ramah, ya sudah selesai diberikan makan minum baru dikasih. Ini ada undangan ya, acara ini, baik. Kita tahu acara bid'ah, baik. Caranya, oh iya terima kasih, jazakallah khair, undangannya. Jadi jangan, wah maulid, wah ini itu gitu, bid'ah, nggak bisa ini, haram. Ya akhi, jazakallah khair, undangannya. Tapi begini ya, saya ikut pengajian, nah ceritain. Kalau ada ustadz saya mengatakan kayaknya ini belum pernah dicontohin oleh Nabi SAW. Jadi mungkin saya belum bisa hadir gitu kan. Tapi yang saya tahu sunnah Nabi, misal kalau dia ngundang untuk acara maulid yang kita tahu Nabi tidak pernah contohin. Yang saya tahu kan itu tujuannya untuk mengetahui sejarah Nabi ya. Kita kebetulan ada buku sirah Nabi yang lebih, ini saya hadiahin, silakan dibaca. Misal contoh, gitu kan. Atau apalah ya, apa saja undangan, kita jadikan itu sebagai ajang orang nyaman, gitu. Orang nyaman sama kita. Jadi senyum, supel. Kalau ada orang mati, kita yang paling pertama takziah. Paling pertama muncul kita di situ, gitu kan. Takziah sunnah Nabi, datang, doakan, sabarkan, pulang. Antar makanan, antar minuman, sunnah Nabi. Ini enggak, tetangganya belum kenal sunnah, wah ini pasti macam-macam nih acaranya sebentar. Pasti ada berzanji, pasti ada tahlilan, pasti ada begini. Udah saya nggak usah hadir deh, lebih baik, gitu kan. Untuk apa? Kenapa akhi? Jadi mereka tidak bakal pernah kenal apa itu sunnah, dan dianggap antum benci tuh kalau ada cara takziah, padahal kita nggak benci gitu kan.
Itu kan sunnah Nabi. Datang tunjukin sunnah Nabi SAW. Ada jenazah tetangga meninggal, kita yang paling pertama datang, bantu urus apa gitu kan. Mungkin kita bisa mandiin, kita tahu hukumnya, pernah pelajari, oh cara memandikan jenazah ala Nabi SAW ini begini, kita praktekin. Biar saya bantu ya mandiin, sesama jenis ya. Jadi mandiin, baik kita mandiin, kita yang kafani, oh ini ada buku nih, ada buku cara kafanin begini, kita kasih hadiah buku-buku. Jadi kita masuk, praktekin sunnah sama mereka. Mestinya begitu. Antum laki-laki sudah kenal sunnah, makin sayang sama istrinya, makin ramah, ya gitu kan. Kalau dulu tidak pernah meluk, sekarang lebih sering meluk. Tidak pernah kata sayang, sekarang lebih senang sayang. Sekarang lebih supel, lebih suka membantu kasih uang. Dulu cuman berapa, 1 bulan, sekarang lebih. Wah, ini bagus nih perubahannya. Istrinya bisa tanya, taklim di mana tuh? Nggak apa-apa deh sampai jam 12 malam. Nah, nafkahnya naik kan gitu. Tapi kalau antum tambah pelit, sudah berjenggot, kemudian mukanya nggak pernah senyum, lalu istrinya minta, bang beli ini dong, nggak ada. Nggak usah mubazir, banyak-banyak, nggak usah. Pelit. Padahal Nabi SAW sangat ringan tangan, gitu kan? Pahalanya besar. Jadi tunjukkan sunnah kepada mereka, gitu kan? Jangan malah musuhin. Jadi kita hadir di masyarakat, ada kerja bakti, kita yang paling pertama ngambil cangkul, bersihin got, kita kerja sama mereka, tunjukin. Memang begitu sunnah. Jadi orang melihat perubahan itu berefek yang baik. Kalau kita malah menjauh, jadi kita praktekin sunnah dalam diri kita, tapi kita hilangkan sunnah di masyarakat, ini salah. Nggak bisa. Orang tua kita makin bakti dengan orang tua. Kalau dulunya kita cuma sekedar beliin barang, mungkin sekarang kalau lagi pas di rumah, ibu kita lagi duduk, dipijitin kakinya, gitu kan. Lebih banyak baktinya, apa saja, gitu kan. Bukankah banyak sekali para salaful ummah yang bakti dengan orang tuanya dengan beragam macam cara. Ada yang sengaja dinginin susu terus diminumin dengan tangannya, gitu kan. Ada yang sengaja membersihkan kotorannya orang tuanya. Banyak perbuatannya. Gitu kan? Buat yang memang luar biasa sunnah, pasti orang tua kita senang tuh, karena ternyata perubahan secara penampilan ini membawa efek lebih baik ke masyarakat, dan memang itu sunnah Nabi SAW. Mestinya begitu, gitu kan? Jadi mulai sekarang belajar senyum, ya. Ini yang sudah ikuti taklim sunnah, senyum dengan wajah kepada wajah saudaramu adalah sedekah. Bersedekah, orang sedekah cuman sedikit, kita lebih banyak sedekahnya, kita lebih banyak, gitu kan. Sebarin buku-buku, bagi Al-Quran, masjid dekat rumah, mau dibantu, kita yang lebih banyak membantu, seterusnya, gitu kan. Maka itu insya Allah akan lebih menjadi asas dakwah yang lebih tepat, gitu. Seberapa penting hadiah dalam suami istri? Apakah mempengaruhi rasa cinta? Masa mesti diajar ini? Hah? Atau mungkin belum pengalaman kali? Baiklah, tentu saja penting. Kata Nabi SAW, tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiah, maka kalian saling mencintai. Jadi memang bagus, berikan hadiah. Berikan hadiah. Makin sering kita beli hadiah kepada orang tua, kepada pasangan hidup, kepada anak, kepada siapa saja teman-teman, itu bagus. Berikan hadiah. Dan hadiah itu subhanallah, walaupun murah menyenangkan, gitu kan? Punya nilai, karena dia diberi hadiah. Berikan hadiah. Apa saja. Kalau istri kita suka bunga, beliin bunga, gitu kan. Kalau dia suka makanan, beliin makanan. Mungkin suka dengan pakaian atau perabot rumah, dibeliin pada saat ada rezeki. Buat memang kejutan-kejutan sehingga membuat dia bahagia. Itu bagus, ya. Tidak ada masalah. Seorang istri juga begitu, pada saat diberikan uang sama suaminya beli baju, selain beli bajunya dia juga dibeliin satu buat suaminya. Jangan lemarinya sendiri yang penuh, gitu kan. Suami juga dibeliin baju kaos, dibeliin ini, saya juga beliin tadi ini. Ya, walaupun dari uang dia sendiri. Enggak usah beliin saya. Enggak, saya enggak nyaman rasanya kalau cuma beli sendiri, ya. Jadi bisa melahirkan itu tuh boleh, itu lebih baik. Jadi itu satu hal sunnah Nabi SAW. Saudara saya bekerja di instansi, setiap tugas keluar kantor mereka menjual barang dagangannya lebih dari harga awal, tapi diperbolehkan oleh instansinya karena dari kelebihannya digunakan untuk membeli makan dan transfer. Bagaimana hukum dari uang kelebihan itu, Ustaz? Kalau pemilik produk membolehkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya punya tanah itu harganya 500 juta. Saya bilang kepada teman-teman, ini saya mau jual 500 juta, kalau antum mau jual 600 silahkan. Tidak ada masalah, jual 600 juta, gitu kan. Karena pemilik produk tahu, yang tidak boleh kalau antum sembunyikan.
nih ya harganya 500 juta, jangan dilebihin, nanti gampang deh saya kasih bagi hasil. Enggak, sengaja kita naikin harga atau mengaku produk kita, itu nggak boleh. Jadi kalau pemilik produk tahu nggak ada masalah insya Allah. Misal seseorang ingin haji atau umroh kemudian menabung sehingga sedikit pelit dalam berinfak, apakah termasuk kikir hal seperti ini? Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya ya. Jadi, kalau kita sudah menabung untuk haji, itu kita anggap tabungan. Udah, itu tabungan udah. Kemudian pada saat ada uang yang lebih, kita sedekahkan, gitu kan? Sedekahkan, dan sedekah ini kan terbuka, bebas ya. Sesuai dengan kemampuan. Berapa kemampuan kita kasih saja. Insya Allah akan ada gantinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benarkah ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW punya tabungan untuk kebutuhan 1 tahun? Allahu a'lam. Saya nggak tahu kalau soal itu. Saya belum pernah tahu. Yang saya tahu riwayat Bukhari pernah diceritakan rumah Nabi SAW, kata Urwah bin Zubair. Ini keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, saya pernah datang kepada bibiku Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah berkata, apakah kau tahu wahai anakku? Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada ponakannya Urwah bin Zubair, karena Urwah ini ibunya namanya Asma, ya kan? Asma ini saudara kandungnya Aisyah, gitu. Apakah kau tahu wahai anakku, kami pernah di rumah Nabi SAW sebulan tidak pernah nyalain api, nggak ada masakan. Lalu kata Urwah, lalu kalian makan hidup dari mana? Kata Aisyah, dari 2 benda yang asas, kurma dan air, gitu kan? Berarti di rumah Nabi SAW tidak ada tabungan, tidak ada simpanan nih. 1 bulan nggak ada makanan, gitu kan? Yang saya tahu malah sebaliknya, kalau riwayat-riwayat itu menjelaskan Nabi SAW selalu mengeluarkan. Dan ini memang ciri para nabi-nabi ya. Pernah saya jelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam juga begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah kalau dihidangkan makanan itu makan sendiri. Pasti setelah dihidangkan makanan buka pintu rumahnya, siapa saja lewat dipanggil untuk duduk makan sama-sama walaupun tidak dikenal, gitu kan. Jika masjid pertama adalah Masjidil Haram dan masjid kedua adalah Masjidil Aqsa, maka siapakah yang membangun Masjidil Aqsa jika Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Mengingat jarak keduanya adalah 40 tahun, tidak mungkin bila yang membangunnya Aqsa adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang saya tahu, Allahu a'lam, yang bangun termasuk juga Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim memang alaihissalam itu lokasi dakwanya Babilonia, Irak, sampai Namrud dimusnahkan oleh Allah karena tidak mau dengar, tidak mau terima dakwah. Lalu Allah SWT menyuruh Ibrahim AS pindah ke Palestina. Jadi tinggal di Palestina lama tuh, gitu kan? Lama sekali. Sampai ada beberapa athar yang menyebutkan Ibrahim AS meninggal di Palestina, gitu kan? Karena dia nanti sementara dakwah berjalan di Palestina, ada perintah untuk membawa Hajar dan Ismail alaihissalam ke Mekah. Nah sementara proses Hajar dan Ismail alaihissalam yang tinggal di Mekah, Ibrahim alaihissalam masih bolak-balik, gitu kan? Nah disitulah proses pembangunan Masjidil Aqsa, gitu kan? Kemudian baru terbangun setelahnya Masjidil Haram. Ada beberapa ahli sejarah mengatakan Ka'bah dulu dibangun, setelah pembangunan Ka'bah semua selesai, barulah Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina dan membangun Masjid Aqsa. Ya ini yang saya tahu, Allahu a'lam. Kalau ada riwayat lain antum ketahui, maka bisa saja kalau referensinya lebih kuat. Bagaimana hukumnya jika ada teman yang berniat meminjam sejumlah uang kepada saya namun saya tidak memberikan? Sejujurnya saya ada, namun itu pun saya juga berhutang. Mohon penjelasannya Ustaz. Enggak, kalau hutang ya nggak usah dipinjamkan. Ya, kalau kita memang betul juga hutang, maka nggak usah dipinjamkan. Tetapi kalau kita punya kelebihan, pinjamkan aja, nggak ada masalah. Ya, karena meminjamkan itu masuk dalam sedekah yang berjangka malah, gitu kan? Jadi kalau sedekah umumnya, misal kita keluarin sekaligus nih 500.000 kasih orang, gitu kan? 500.000 itu selesai, udah jadi sedekah, nanti Allah SWT akan kembang biakan. Tapi kalau utang, itu kata ulama double. Selain pahala sedekahnya, pahala memberikan utang juga sendiri. Karena itu juga sedekah, gitu kan? Makanya ada hadis yang berbunyi siapa yang meminjamkan uang kepada seseorang, maka terhitung dia seperti bersedekah dengan setengah uangnya itu. Sebagian ulama hadis bilang selama belum dibayar. Jadi kalau kita utangkan orang seminggu dia belum bayar, maka setiap hari seperti dia bersedekah setengah dari apa yang dia utangkan itu. Jadi lebih banyak, lebih besar pahalanya daripada sedekah umumnya. Makanya sebagian tabi'in ya dinukil kepada kita, mereka itu lebih gemar meminjamkan uang daripada bersedekah umumnya. Kalau orang-orang itu tidak mampu membayar, dimaafin sama dia. Karena ada hadis lain yang berbunyi, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kalau ya ini tolong akhwat jangan salah paham dengan riwayat ini, kan?
Kita ambil positifnya. Saya tidak tahu jawaban yang lain soalnya. Karena kata Nabi SAW, kalau seseorang itu ya memiliki uang, memiliki utang, kemudian dia memaafkan pada saat orang-orang itu tidak mampu, Allah akan lepaskan dia dari masalah-masalah pada hari kiamat. Riwayat lain dikatakan dia akan dipilihkan bidadari pada hari kiamat yang dia inginkan, gitu kan. Jadi ada fadilah sendiri, tapi yang jelas dia bisa dibebaskan dari ya masalah-masalah yang dihadapi hari kiamat. Saya pernah membaca hadis tentang malaikat yang ketika pagi dan sore berdoa, ya Allah berikanlah kerugian kepada orang yang menahan dan berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Apakah dari hadis ini sedekah yang diperintahkan hanya ketika pagi dan sore? Tidak juga, ya, tidak juga. Karena kalau diitlakkan waktu pagi berarti dia masuk semua setengah hari. Kalau diitlakkan sore atau petang hari itu masuk sampai pagi lagi, gitu kan? Jadi bebas saja insya Allah masuk dalam waktu-waktu itu. Dan juga di sini doanya, doa malaikat ini berlaku maksudnya pada saat pagi mereka berdoa di pagi hari ini sampai menjelang sore. Siapapun yang bersedekah bukakan. Dari petang, dari sore hari sampai besok pagi lagi. Doanya berlaku begitu walaupun dia berdoa di sore hari. Siapapun yang bersedekah di sore hari ini sampai menjelang pagi maka juga itu mendapatkan, semoga dibukakan jalan-jalan rezekinya. Bagaimana hukum bekerja di kantor pajak? Kantor pajak kan peraturan pemerintah, gitu kan? Dan sudah saya jelaskan itu hari. Kalau memang maksud pemerintah ini positif, dalam arti kata memang memberikan untuk maslahat, untuk kegiatan-kegiatan sosial, itu masuk kita kalau bayar pajak kita bersedekah, sama kita bersedekah. Dan sedekah kepada pemerintah itu kalau memang pemerintah menjalankan benar, tepat, itu pahalanya juga besar. Karena kegiatan-kegiatan sosial mungkin yang kita tidak bisa jangkau, seperti pembuatan jalan layang misalnya, atau proyek pemberantasan kemiskinan dengan pengadaan rumah-rumah misalnya, itu mungkin kita tidak bisa mampu ke situ, tapi dengan kita menggabungkan maka otomatis kita dapat pahala. Yang setahu saya Allah alam itu tidak ada masalah, tidak ada masalah, kecuali ada penyimpangan di situ. Kalau yang ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antum tahu maka itu tidak boleh. Tapi secara umum pajak itu yang diletakkan oleh pemerintah, setahu saya ulama mengatakan boleh saja pemerintah meletakkan untuk pembiayaan negara. Dan siapapun yang membayar pajak tepat, dia taat sama pemerintahnya maka dapat pahala, dan itu pahala sedekah kepada pemerintah. Bagaimana hukum memakai celak? Boleh saja celak, laki-laki dan perempuan dibolehkan, tidak ada masalah. Tetapi bagi perempuan dianjurkan ya untuk memakai di tempat-tempat yang tidak menjadi fitnah, karena celak itu kan malah membuat mata kelihatan lebih terang, lebih baik, lebih terbentuk, gitu kan. Maka ini sebaiknya dijauhi kalau di tempat-tempat umum. Tapi kalau laki-laki itu boleh di tempat umum pun, karena Nabi SAW salah satu ciri beliau yang sering diceritakan oleh para sahabat kalau bertemu dengan Nabi SAW itu di matanya ada celak. Dan ada jenis celak yang dianjurkan untuk dipakai, itu namanya ithmet, ya. Alif ta mim dal, ithmet. Jadi kalau salah seorang di antara antum lagi umrah, di Indonesia juga sebenarnya ada tapi tidak semua tempat jual. Saya kemarin untuk umrah sempat beli dan saya letakkan di toko saya. Itu memang tidak banyak karena belum banyak orang kenal, tapi memang ada hadis Bukhari berbunyi ithmet itu menguatkan pandangan mata dan menumbuhkan bulu mata. Nah, itu dianjurkan untuk dipakai memang, dan itu ada dua macam, ada yang panas, ada yang dingin. Jadi kalau antum beli sampai beli pun tanya aja, kalau nggak ngerti bahasa Arab, bahasa Arab itu panas har, ya, kalau dingin itu barid, ya, gitu. Biasanya ditulis tuh kalau ngerti bahasa Arab ditulis har atau barid. Yang panas har itu biasanya dipakai di musim dingin, gitu kan? Karena kalau dipakai mata kita memang kayak agak pedes, gitu kan? Biasanya agak perih. Nah, kalau yang dingin biasanya dipakai di musim panas. Memang dia membuat kelopak mata dingin. Ya, kadang-kadang saya sering pakai dan itu positif saja, bagus, gitu kan? Itu termasuk sunnah Nabi SAW. Apakah harus melepaskan pekerjaan yang sudah ada, pekerjaan ada keharaman, sedangkan dia belum punya pekerjaan halal yang lain dan masih punya utang di bank cukup besar, bagaimana caranya? Subhanallah, ini butuh keyakinan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Jadi memang jangan antum tunggu kalau tahu itu haram, kemudian antum tunggu sampai dapat pekerjaan. Sampai kapan nih? Kalau kita meninggal sebelum dapat pekerjaan halal gimana? Gitu kan? Konsekuensi nggak boleh. Nanti saya berzina aja dulu deh sampai saya dapat istri.
Langsung faham kalau gini ya. Nggak bisa, harus tinggalin. Dosa ditinggalin sambil cari yang halal gitu kan. Jadi harus begitu. Dalam satu riwayat Ustadz menceritakan faedah bersedekah sepertiga pendapatan. Bagaimana kalau jumlah gaji yang diterima masih belum mencukupi kebutuhan? Bolehkah diganti menjadi seperempat? Boleh saja. Jadi di sini ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, mulailah bersedekah untuk dirimu sendiri. Kata Nabi SAW ya, artinya pendapatan kita itu prioritaskan kebutuhan kita yang mendesak ya. Kita butuh makan misalnya sepiring, kita butuh beli baju satu, mungkin transportasi, kita butuh biaya kita. Lalu keluargamu, lalu yang lebih sedekahkanlah secara umum. Jadi orang yang pas-pasan memang tidak apa-apa kalau dia tidak sedekah itu. Atau mungkin dia masih mau memperkecil dulu jumlahnya, itu nggak ada masalah. Insya Allah nggak masalah. Ustaz, saya mau KPR di bank dan saya takut ada ribanya. Bagaimana caranya? Karena saya mau bertobat dan dari dosa riba. Mohon nasihatnya. Kalau tidak KPR rumah sekarang atau kendaraan, masalahnya apa? Ini pertanyaan balik ya. Jadi misalnya gini, kalau kita masih bisa ngontrak, masih bisa sewa, ngontrak, kemampuan kita memang itu. Jangan paksakan, jangan lewatin kapasitas kita dulu. Sambil kita mengatur strategi ke depan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan rezeki, gitu kan? Karena kalau sesuatu sudah diplanningkan, itu nanti insya Allah akan ada hasilnya. Gitu. Baru kita lakukan. Saya pernah jelaskan ke salah satu ibu di pengajian di Kelapa Gading. Waktu itu dia bilang, Ustadz, saya kalau tidak KPR rumah, maka saya tidak akan pernah punya rumah. Saya bilang, itu perkataan ibu. Kenapa kok harus dipatok seperti itu? Kan bisa kita balik statement itu, selama saya belum bisa beli rumah, maka saya kontrak dulu. Memang kenapa kalau kontrak 5 tahun, 10, ada orang kontrak 5 tahun, 10 tahun, setelah dia mampu baru dia bayar. Bisa saja, contoh ya. Atau memang paling tidak dia mungkin bisa lari ke KPR yang melalui perbankan syariah yang dia pastikan akadnya. Saya juga terus terang belum tahu seperti akad 100% masalah perbankan, karena mungkin setiap perbankan syariah punya akad masing-masing gitu kan. Jadi dipelajari akad-akadnya, kemudian kalau akadnya sesuai dengan syariat boleh antum KPR ke situ. Tapi kalau tidak, saran saya jangan tergesa-gesa melampaui kapasitas kita, karena biasanya membuat utang ada, kita terlilit utang ya, atau misalnya kita jadi mendatangkan beban hidup yang semestinya tidak ada, itu karena mau melampaui kapasitas kita. Ya gitu, memaksakan diri. Akhirnya banyak orang terlalu banyak KPR-nya, terlalu banyak cicilannya. Waktu dia meninggal tidak sempat dibayar, disita, semuanya akhirnya menjadi pembayaran utang. Akhirnya keluar anak-anak dan istrinya, umumnya ya, itu tidak dapat warisan. Umumnya mereka begitu. Waktu hidup luar biasa, mobilnya mewah, rumahnya mewah. Habis itu habis, mau diambil oleh bank-bank ini, gitu kan, disita semuanya. Akhirnya anak-anak nggak dapat warisan. Untuk apa? Melampaui kapasitas kita. Nikmatin proses hidup itu, sabar, nikmatin, insya Allah akan ada jalannya. Tapi tidak mungkin orang yang berusaha, orang yang berdoa ikhtiar Allah nggak bukain. Itu banyak sekali fakta lapangan sudah dibukain oleh Allah SWT. Ustaz, kalau ibadah yang tidak dituntunkan atau diajarkan Rasulullah SAW, apakah boleh diamalkan pada apa ini? Apa ini? Kegiatan baik mungkin maksudnya. Seperti apa dulu? Saya tidak tahu ini. Kalau misalnya yang dimaksud, jadi gini, ada beberapa perbuatan-perbuatan yang kalau memang dia tidak bertolak belakang dengan hukum Allah Azza wa Jal, seperti misalnya kanun wad'i namanya, peraturan pemerintah setempat, kayak rambu-rambu lalu lintas, kemudian KTP, paspor, dan ijazah, akte lahir. Ini kan tidak ada hadisnya, nggak ada dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Tapi ini peraturan-peraturan pemerintah setempat yang dianggap bertemu di sisi syar'i, bertemu dengan syariat kita di sisi maslahatnya. Dia tidak haram, tidak ada haramnya, tapi malah bertemu di sisi maslahat, karena syariat itu diturunkan oleh Allah SWT untuk maslahat, gitu kan. Jadi kalau ini ada maslahatnya maka kita boleh. Kalau ini yang dimaksud maka tidak ada masalah. Ini insya Allah tidak ada masalah. Tetapi kalau yang lain, amalan-amalan dalam ibadah, kemudian kita mau buat untuk apa? Sedangkan yang ada sunnahnya saja banyak, gitu kan. Itu pun kadang-kadang masih kececeran. Ini ikhwah yang sudah faham ada zikir pagi sore, tiap hari on time zikir pagi sorenya, saya tanya, hah? Masih hidup nggak ini? Hah? Kok nggak ada yang jawab?
Zikir pagi sore, kadang-kadang saya sudah coba rutinkan jaga, subhanallah, nanti deh saya di jalan perjalanan, sementara di perjalanan saya lagi ada yang telepon, saya telepon, terlewatkan, ada yang beberapa zikirnya yang belum sempat saya baca, padahal kita sudah tahu tuh hukumnya. Saya pribadi punya pengalaman kadang-kadang terlewatkan tuh, gitu kan. Yang sudah ada sunnahnya saja kadang-kadang kita masih terbengkalai, kenapa mau cari yang tidak ada sunnahnya nih? Jadi lebih baik fokus yang sudah ada perintahnya, jelas-jelas janjinya Allah di situ.